Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Asti Sekasa Putri. Nah, pada kali ini itu kita masih lanjut mengenai Cisco CCNA part 1. Dan kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-8, yaitu mengenai VLAN trunking protokol. Nah, di sini kita bisa bayangkan sebuah studi kasus. Nah, misalnya di sebuah jaringan terdapat 9 switch. Setiap switch itu membutuhkan 200 VLAN. Kalau kita konfigurasi VLAN satu persatu di setiap switch, maka akan memakan waktu yang sangat lama dan berisiko salah konfigurasi serta administrasi jaringan menjadi tidak efisien. Nah, maka dari itu Cisco menyediakan solusi bernama VLAN Trunking Protocol atau VTP ya teman-teman. Jadi VTP adalah protokol milik Cisco yang berfungsi untuk menyebarkan informasi VLAN, mengelola VLAN secara terpusat, dan menjaga konsistensi VLAN antar switch. Nah, VTP bekerja melalui terang link, bukan akses link. Nah, lalu metode VTP itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada server, kedua klien, dan yang ketiga adalah transparent. Nah, jadi VTP server itu bisa membuat, menghapus, dan mengubah VLAN, mengirim informasi VLAN ke switch lain, serta minimal harus ada satu server dalam domain. Lalu ada VTP client, dia itu tidak bisa membuat VLAN, hanya menerima VLAN dari server serta VLAN otomatis muncul tanpa mengkonfigurasi manual. Nah, lalu yang terakhir itu transparent, dia itu tidak mengikuti server, lalu VLAN itu dikelola secara lokal dan hanya meneruskan frame VTP ke switch lain. Nah, kita langsung saja ke prakteknya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat topologi ya teman-teman, di mana di sini itu terdapat 5 switch. Nah, di sini masing-masing switchnya itu ada server, client 1, client 2, kemudian transparent, dan server 1. Untuk pertama-tama itu kita akan konfigurasi antar switch terlebih dahulu. Kita bisa ke switch server, switch 1 server, kemudian kita bisa ke mode CLI. Nah, kita seperti biasa masuk ke enable dan ke config. Kemudian kita bisa menambahkan interface yaitu FA0/1. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode terang. Kemudian kita bisa ke switch client satunya. Kita masuk ke enable dan config terlebih dahulu. Kita bisa tambahkan interface-nya. Jadi untuk interface-nya itu ada 2 ya teman-teman, yaitu FA0/1 dan 2. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode terang. Kita juga membuat jalur di client 2-nya. Nah, kemudian kita bisa ke switch transparent-nya. Untuk jalurnya itu sama yang dimiliki oleh client 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita juga ke server. Oke teman-teman, di server 2. Untuk yang server 2 itu jalurnya hanya 1. Jadi kita itu harus menggunakan terang. Jika tidak menggunakan terang, VLAN itu tidak akan tersebar. Kita bisa lanjut saja. Jadi selanjutnya itu kita akan konfigurasi VTP servernya. Untuk pertama-tama itu kita bisa masuk ke switch 1 atau ke server 1 ya teman-teman. Kita bisa keluar terlebih dahulu. Kemudian ketikkan VTP mode server. Kemudian VTP domain asti.com.
Kemudian lagi kita bisa membuat passwordnya. Untuk passwordnya akan saya buat 1, 2, 3, 4, 5 saja biar mudah. Untuk konfigurasi PTP pada server itu sudah selesai teman-teman. Kita bisa mengkonfigurasikan di klien satunya. Untuk yang klien 1, jadi modenya itu PTP modenya itu klien. Kemudian kita bisa membuat domain. Nah, untuk domainnya itu harus sama pada servernya ya teman-teman. Kemudian kita bisa buat passwordnya. Nah, selanjutnya kita bisa ke klien 2-nya. Nah, kemudian kita bisa konfigurasi di switch transparentnya. Ketikkan PTP mode transparent. Kemudian kita bisa membuat passwordnya. Nah, selanjutnya kita bisa konfigurasi di switch server 2-nya. Selanjutnya itu kita akan ke pengujian VTP-nya. Kita bisa masuk ke switch server 1 terlebih dahulu. Kemudian di sini itu kita bisa masukkan VLAN 2. Kemudian untuk namanya itu saya juga akan membuat pada VLAN 3-nya. Dan untuk VLAN 3 itu saya beri nama B. Kita bisa keluar terlebih dahulu dan coba cek menggunakan perintah to show VLAN brief. Nah, jadi untuk VLAN 2 dan 3 itu sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek di switch 3 klien 2 ya teman-teman. Kita langsung saja ketikkan to show VLAN brief. Nah, jadi untuk VLAN 2 dan 3 itu sudah masuk pada switch 3 klien 2-nya. Kita juga bisa cek di klien satunya apakah sudah masuk atau belum. Nah, jadi untuk VLAN 2 dan 3 itu sudah masuk ya teman-teman. Kita coba di switch transfernya. Nah, di sini itu tidak ada VLAN 2 maupun 3-nya ya teman-teman, karena transferring itu dia merupakan jaringan terpisah. Selanjutnya kita akan konfigurasi revision number-nya. Kita bisa ke switch 1 atau server 1 ya teman-teman. Ini kita bisa ketikkan do show VTP status. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa konfigurasi revisionnya itu berjumlah 4. Nah, itu artinya itu kita sudah merevisi sebanyak 4 kali. Nah, lalu kita akan masuk ke studi kasusnya. Di sini saya akan menambahkan sebuah switch. Misalnya di sini saya menambahkan 1 buah switch ya teman-teman. Nah, lalu kita anggap kelima switch ini itu sebagai gedung utama. Lalu gedung utama ini menambahkan 1 buah switch ya teman-teman. Ini saya sudah menambah. Kemudian kita bisa ke config terlebih dahulu. Kemudian di sini saya coba ketik do show VTP status.
Nah, pada konfigurasi revisionnya itu dia berjumlah 0 ya teman-teman. Itu artinya itu kita belum merevisi apapun. Nah, kita akan mengkonfigurasi VTP ini ke mode server. Untuk nama domainnya itu akan saya samakan saja. Kemudian untuk passwordnya juga akan saya samakan. Di sini saya coba melihat dengan perintah dosa VTP status. Nah, di sini itu untuk konfigurasi revisionnya itu masih 0 ya teman-teman. Di sini saya akan coba membuat VLAN 2, kemudian VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8 ya teman-teman. Di sini saya akan coba cek dengan perintah yang tadi, do show VTP status. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa pada konfigurasi revisionnya itu dia berjumlah 7. Itu artinya itu kita sudah merevisi 7 kali. Jadi untuk konfigurasi revisionnya itu dia sudah melebihi pada di server 1 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan hubungkan pada server 2 dengan switch yang baru atau switch 6. Nah, jadi ketika dia dimasukkan ke gedung utama, tetapi misal dia itu ingin konfigurasi, jadi konfigurasinya itu nanti mengikuti konfigurasi yang ada di gedung utama. Akan konfigurasi terang terlebih dahulu. Bisa masuk ke switch 5 server 2. Kita bisa tambahkan interface yaitu FA0/2. Kemudian kita bisa ketikkan switch partnya. Ini saya ketik ulang. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita bisa masuk ke switch yang baru untuk konfigurasi terangnya. Jadi untuk jalurnya itu FA0/1. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode terangnya. Kita bisa masuk ke switch client 2 lagi. Kita bisa masuk ke switch client 2-nya atau switch 3 ya teman-teman. Ini kita bisa ketik do show VLAN brief. Jadi untuk VLAN-nya itu ada VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ya teman-teman. Nah, jadi di sini kenapa konfigurasinya mengikuti server yang baru? Nah, ini berarti bisa berbahaya ya teman-teman. Nah, lalu solusi untuk mengatasi revision numbernya itu kita bisa putuskan kabelnya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan ubah switch ke mode transparennya. Kita bisa ke switch baru, dan di sini itu kita bisa ketikkan exit terlebih dahulu, kemudian VTP mode transparent, karena di sini itu modenya yang tadinya server itu diubah menjadi mode transparent. Kemudian kita bisa tambahkan untuk domainnya. Dan di sini ketikkan untuk passwordnya. Nah, kemudian juga saya akan mengubahnya lagi menjadi mode server. Kemudian di sini saya akan coba cek menggunakan perintah show VTP status. Nah, jadi untuk configuration revisionnya itu sudah berubah menjadi 0 ya teman-teman. Nah, kita akan konekkan lagi ke gedung utama. Oke teman-teman. Selanjutnya kita bisa masuk ke switch 5 atau server 2-nya. Jadi kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa tambahkan interface FA0/2 lagi. Kemudian kita bisa ketikkan switch partnya. Nah, kemudian kita bisa ke switch 6 atau ke switch baru lagi.
Di sini itu kita bisa menambahkan interface lagi, yaitu interface yang FA0/1. Kemudian ketikkan switchboard mode terang. Kemudian di sini saya coba cek VLAN-nya dengan perintah show VLAN brief. Untuk VLAN-nya itu hanya berubah menjadi 2 dan 3 saja, yang tadinya itu 2 sampai 8. Bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu masih mengenai VTP, tetapi menggunakan topologi yang baru. Nah, di sini saya sudah menyediakan topologi baru. Di sini terdapat 4 switch, di mana switch satunya itu merupakan switch pusat. Kemudian di sini terdapat 12 PC. Nah, di sini saya sudah membagi ada VLAN 10, 20, 30, 40. Untuk VLAN 10 itu nantinya IP-nya itu 10.0, kemudian VLAN 20, 20.0, pada 30 itu 30.0, dan yang 40 itu 40.0. Nah, kita bisa langsung saja ke konfigurasinya. Di sini itu kita bisa masuk ke switch yang di atas ya teman-teman. Kita bisa ke CLI. Nah, di sini itu kita bisa masuk ke mode enable dan config. Jadi di sini untuk switch yang di atas itu saya akan buat VTP-nya itu mode server. Kemudian seperti biasa ini kita bisa masukkan domainnya. Untuk domainnya itu akan saya samakan seperti yang tadi saja ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa masukkan atau membuat password. Untuk passwordnya akan saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini akan saya cek menggunakan perintah show VTP status. Nah, di sini untuk VTP versinya itu 1, dan untuk configuration revisionnya itu 0 ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke switch 3 untuk konfigurasi yang selanjutnya. Kita bisa ke mode CLI. Kemudian ini kita ke enable dan config terlebih dahulu. Nah, untuk switch yang ketiga itu akan saya buat VTP modenya itu client. Seperti tadi kita bisa masukkan domainnya. Kemudian buat yang untuk password. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasikan di switch 2 dan switch satunya untuk VTP kliennya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi VLAN-nya. Kita bisa konfigurasi VLAN di switch yang atas terlebih dahulu. Saya akan membuat VLAN 10 sampai 40. Ini kita bisa exit terlebih dahulu, dan saya akan coba cek menggunakan perintah show VLAN brief. Nah, jadi untuk VLAN 10 dan 40 itu sudah ada ya teman-teman. Nah, jadi untuk switch yang di atas nantinya itu memiliki 3 jalur. Jadi langsung saja kita membuat jalurnya. Tekan interface rank FA0/2 sampai 4, enter. Kemudian tekan switch slot mode terang. Kemudian kita bisa pergi ke switch ketiga. Ini kita bisa ketikkan interface FA0/1, karena di sini itu terdapat jalurnya itu hanya mengarah ke switch server ya teman-teman, jadi memiliki 1 jalur. Untuk switch 2 itu sama, FA0/1.
Nah, untuk konfigurasi terang sudah selesai. Selanjutnya kita bisa masuk ke switch 3 lagi. Nah, di sini itu kita bisa keluar terlebih dahulu dan ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN-nya itu sudah masuk ya teman-teman, ada VLAN 10 sampai 40. Di sini kemudian saya juga akan cek pada switch 2 dan switch satunya. Nah, jadi kan untuk partnya itu belum ada ya teman-teman, masih kosong. Selanjutnya itu kita akan memasukkan portsnya. Bisa membuat di switch 3 terlebih dahulu. Kemudian langsung saja ketikkan interface rank FA 0/2 sampai 3. Enter. Kemudian switch port mode access. Dan ketikkan lagi switch port access VLAN 10. Kemudian exit terlebih dahulu dan saya akan membuat yang interface 4 sampai 5. Untuk yang interface 4 sampai 5 itu merupakan VLAN 20. Nah, kemudian di sini saya akan membuatnya pada switch 2-nya. Kemudian di sini saya akan konfigurasikan di switch 1. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian interface rank FA 0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 10. Kita exit, kemudian buat yang 4 sampai 5-nya. Nah, kemudian di sini saya mau melihat atau mengecek menggunakan perintah do show VLAN brief. Nah, jadi untuk VLAN 10 dan 20 itu untuk partnya itu sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP DHCP pada routernya. Kita bisa masuk ke router, ke mode CLI. Untuk yes or no itu kita bisa pilih no. Kita masuk ke enable dan configure terlebih dahulu. Kemudian di sini saya mau membuat interface-nya terlebih dahulu, yaitu FA 0/0. Kemudian ketikkan no shutdown atau bisa disingkat dengan no sh. Kemudian ini kita bisa exit. Kemudian ketikkan interface FA 0/0.10. Kemudian kita bisa ketikkan encapsulation .1q 10. Kemudian kita bisa ketikkan IP address atau bisa disingkat dengan IP add. Kemudian masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1. Kita bisa masukkan netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Kita bisa enter. Nah, kemudian kita bisa exit terlebih dahulu dan kita bisa buat yang VLAN
20 sampai 40-nya. Jadi untuk IP address-nya itu kita bisa sesuaikan ya teman-teman. Kemudian saya akan coba cek menggunakan pinta.show IP interface brief. Nah, jadi untuk interface 10 sampai 40 sudah ada, untuk kemudian IP-nya juga sudah masuk, kemudian pada statusnya itu dia up ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan konfigurasi IP DHCP-nya. Langsung saja di sini kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Kemudian kita bisa ketikkan network 10.10.10.0. Kemudian kita bisa masukkan netmax-nya juga. Kemudian kita bisa tambahkan default routernya yaitu 10.10.10.1. Enter, dan di sini buat yang DNS servernya 8.8.8.8. Ntar kita bisa keluar dan buat yang VLAN 20 sampai 40-nya. Nah, jadi untuk konfigurasi IP DHCP-nya sudah selesai, waktunya kita untuk ke pengujian. Di sini saya akan uji pada PC 1. Kemudian di sini saya pilih ke IP configuration, dan pada IP configuration itu saya pilih DHCP. Nah, jadi untuk IP DHCP-nya itu sudah berhasil. Untuk PC 1 IP yang didapatkan adalah 10.2, kemudian default gateway-nya itu 10.1, dan di sini untuk DNS servernya juga ada ya teman-teman, yaitu 8.8.8.8. Nah, di sini juga saya akan coba cek pada VLAN 20 yang pada PC 3 ya teman-teman. Nah, untuk PC 3 IP yang didapatkan adalah 20.2. Kemudian default gateway-nya itu 20.1. Kemudian di sini juga untuk DNS servernya itu ada ya teman-teman. Nah, di sini saya juga mau mengecek pada VLAN 30 pada PC 5. Nah, untuk PC 5 itu juga sudah ada IP-nya, kemudian subnet mask, default gateway, dan DNS servernya. Kemudian di sini saya juga mau cek pada PC 7. Nah, pada PC 7 juga ini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian saya cek pada PC 9. Ini sudah berhasil. Kemudian saya juga mau cek pada PC sebelahnya. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Saya juga mau cek pada PC 2-nya. Nah, kemudian saya juga akan coba kirim paket. Saya coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa keterangannya itu successful ya teman-teman. Nah, saya juga mau coba kirim paket lagi dari PC 1 ke PC 3.
Nah, di sini itu failure ya teman-teman. Saya akan coba lagi apakah berhasil. Nah, di sini sudah berubah menjadi successful. Saya juga mau coba lagi pada PC 1 ke PC 5. Nah, ini juga failure. Di sini saya mau coba lagi dari PC 1 ke PC 5. Nah, sekarang pada PC 1 ke PC 5 itu sudah successful ya teman-teman. Nah, cukup sampai di sini pada pembahasan mengenai VLAN Trunking Protocol. Terima kasih, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.